Kalian pernah coba nge-YouTube tapi kemudian berhenti karena channel kalian sulit berkembang atau sulit diterima monetisasi? Tenang, kalian tidak sendiri, saya pun pernah seperti itu. Makanya di video kali ini saya akan jelaskan 5 kesalahan YouTuber pemula saat memulai YouTube. Oke, langsung aja kita ke videonya. Halo semua, kenalin saya Edi Murwanto. Saya adalah seorang software engineer yang punya fokus lain sebagai content creator. Buat kalian yang pertama kali nonton channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Buat kedepannya, saya akan sering membagikan konten-konten seperti ini, yaitu seputar YouTube ataupun hal-hal lain mengenai cara menghasilkan uang di era digital seperti ini. So, kalau kalian rasa ini bermanfaat, silahkan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan agar saya semangat terus. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 5 kesalahan yang sering kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan tersebut satu persatu. Yang mana kesalahan-kesalahan ini penting kita ketahui, terutama kesalahan yang nomor 5. Maka dari itu, usahakan kalian menyimak sampai akhir dan jangan kalian skip videonya. Dan di akhir, ada poin bonus yang akan saya berikan kalau kalian berhasil menonton sampai akhir. Oke, langsung aja ke pembahasan. Kesalahan pertama yaitu mengemis subscriber atau seperti sub for sub. Nah, kenapa ini bisa dibilang kesalahan? Mungkin dulu kita berpikir semakin banyak subscriber, semakin naik channel kita dan semakin cepat dimonetisasi. Makanya kita meminta untuk saling subscribe. Tapi kenyataannya mereka nggak pernah nonton channel kita sehingga channel kita sepi dan semakin anjlok. Maka dari itu, daripada kita minta untuk saling subscribe, lebih baik kita fokus untuk membangun audiens yang benar-benar tertarik dengan konten kita. Bukan angka subscriber, tapi penonton yang loyal itu lebih penting. Kesalahan kedua yaitu tidak konsisten. Saat awal bikin channel mungkin kita semangat banget, tapi kemudian sebulan kemudian atau beberapa bulan kemudian kita ngilang, nggak pernah upload lagi. Waktu balik lagi kita ngerasa kayak mulai dari nol. Nah, biasanya ini adalah yang paling sulit karena waktu awal bikin channel biasanya penonton kita kan tidak otomatis naik ya, tidak otomatis banyak, dan itu yang biasanya bikin kita tidak termotivasi. Maka dari itu, lebih baik kita fokusin untuk membangun channel dan lebih konsisten upload. Misalkan seminggu 1 kali atau seminggu 3 kali, tapi kita konsisten selama beberapa bulan. Nah, dengan begitu, algoritma YouTube akan lebih mengenali bahwa channel kita aktif dan itu bisa mempengaruhi engagement atau channel kita atau konten kita itu bisa lebih dipromosikan oleh pihak YouTube. Kesalahan ketiga yaitu membeli subscriber. Kamu mungkin pernah berpikir beli subscriber 1000, tapi kemudian ternyata penontonnya tetap 10. Akhirnya engagement kalian anjlok dan channel kalian tetap sepi yang akhirnya kalian nyesel banget. Nah, daripada membeli subscriber, lebih baik kalian fokus untuk membangun komunitas kecil tapi organik, atau mereka yang subscribe yaitu orang-orang yang benar-benar tertarik dengan konten kalian. 100 penonton setia itu lebih baik daripada 1000 subscriber tapi pasif atau tidak pernah nonton video kalian. Kesalahan yang keempat yaitu tidak sabar. Kita sudah mulai YouTube nih, baru upload beberapa video, tapi kemudian karena video ini lama naiknya, subscriber tidak nambah, kemudian kita biasanya menyerah karena kita tidak sabaran. Saya pun pernah seperti itu, tapi yang harus kita ingat, YouTube itu seperti maraton. Kita itu tidak bisa mengharapkan hasil yang instan, artinya kita harus menikmati setiap prosesnya tahap demi tahap. Yang mana ini sudah saya buktikan di channel saya yang satu lagi, itu saya konsisten upload selama 3 bulan dan itu berhasil mendapatkan banyak subscriber, lebih dari 5000 subscriber, dan juga berhasil dimonetisasi. Kesalahan yang kelima, ini adalah poin yang sangat penting, yaitu kita tidak memahami jenis konten yang bisa dimonetisasi. Nah, biasanya kita udah mulai konsisten upload, kemudian subscriber udah lumayan naik, jam tayang sudah terpenuhi, tapi saat mengajukan
Google AdSense atau saat mengajukan monetisasi, kita kemudian ditolak oleh pihak YouTube. Nah, kenapa? Biasanya karena kita tidak memahami jenis konten apa yang bisa dimonetisasi. Nah, biasanya ini yang nyesek banget ya, karena kita udah capek-capek bikin YouTube, tapi kemudian saat mengajukan monetisasi kemudian ditolak. Tapi jangan khawatir, itu proses tersebut tidaklah sia-sia. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana ketentuan-ketentuan YouTube untuk video yang bisa dimonetisasi. Kita bisa pelajari hal tersebut, kemudian kita perbaiki konten kita. Yang mana kalau channel kita udah mulai berkembang, itu mudah sekali diatasi karena kita udah punya subscriber. Nah, kemudian dari subscriber tersebut kita tinggal menaikkan kualitas konten kita sesuai dengan ketentuan dari YouTube. Konten seperti apa yang bisa dimonetisasi. Nah, itu tadi 5 kesalahan YouTuber pemula saat memulai membangun channel YouTube. Ini dia poin bonus yang ingin saya sampaikan. Biasanya kalian udah tahu nih potensi dari YouTube, kalian ingin membangun channel YouTube. Tapi kemudian kalian belum berani memulai. Nah, biasanya ini adalah langkah paling berat kalau di awal, karena banyak orang itu yang tidak berani memulai. Kenapa? Biasanya itu malu atau bingung mau bikin channel apa dan lain sebagainya. Atau juga ada yang minder karena tidak punya peralatan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang harus kalian pahami bahwa setiap konten kreator itu tidak ada yang memulai langsung bagus. Artinya mereka itu punya proses dari awal juga. Kalian lihat channel-channel besar, misalkan kalau di Indonesia itu ada David Gadget In yang reviewer gadget itu, kalian bisa lihat bagaimana proses dia di awal. Itu dia masih syuting pakai HP dan peralatan seadanya. Atau juga kalian bisa lihat channel YouTube yang di luar kayak Ali Abdal, itu juga dia mulai dari awal yang dengan peralatan sederhana, ngedit sendiri dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kalian ingin memulai YouTube, jangan takut untuk tidak sempurna. Dengan memahami tersebut, ayo kita mulai. Kita niatkan saja sebagai media untuk menambahkan skill, seperti skill untuk berbicara di depan kamera, dan kedepannya kita terus belajar untuk skill-skill lain, yang mana YouTuber itu banyak sekali potensinya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai kesalahan-kesalahan YouTuber pemula, yang mana ini juga udah sering dibahas oleh YouTuber lain ya. Tapi yang saya jelaskan di sini itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang mana biasanya itu lebih ke faktor diri kita, seperti yang tadi, tidak konsisten, tidak sabar, dan juga yang paling parah yaitu kita itu seringnya mageran. Kalau kalian ingin mengembangkan channel YouTube, silahkan kalian tetap mulai, usahakan konsisten, dan yang paling penting yaitu sabar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.